Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadina wa niyatil mursala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong yang baca kitab saya artikan dengan pakai bahasa Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertemuan ini masuk kepada bab yang kedua, yakni hikmah yang kedua, Al-Hikmatus Tsani utawi hikmah kang nomor loro. Hikmatus Tsani utawi hikmah kang nomor loro, iradatuka, iradah siro, keinginan siro, at-tajrida ing tajrid. Jadi maf'ul bi', makanya dibaca nasab, at-tajrida ing tajrid, ma'a iqamatillah, sertane netepi takdirnya Allah. Iyaka ing iya sira fil asbabi ing dalam asbab, makom asbab, min sahwatil khafiyah, sebagian daripada syahwat yang tersembunyi, nafsu yang tersembunyi. Jadi min, ini minnya min bagian ya, min arti min syahwatil khafiyah, sebagian daripada syahwat nafsu khafiyah. Sebaliknya, wa iradatuka utawi kekarepan siro, al asbaba ing asbab kasab, ma'a iqamatillah, sartane netepi ketentuane Gusti Allah, iyaka ing iya siro fit tajridi ing dalem makom tajrid, al inhitatun nganil himatil aliyah, termasuk inhitat ya. Inhitat itu jenis daripada pelanggaran ya. Pelanggaran inhitat maknanya adalah menjauh, ngan himatil atau turun ya. Inhitat turun, nganil himatil aliyah, dari derajat yang tinggi jadi turun ya. Ini inhitat namanya. Jadi inhitat. Jadi kembali, apa yang dimaksud iradatuka? Manusia menghendaki makom tajrid. Apa itu tajrid? Ini dalam ilmu tasawuf, tajrid itu adalah suhud. Suhud hurufnya 3, za, kepanjangan daripada sebagian ulama mengatakan tarkus zina, meninggalkan pepaisan dunia, zina. Jadi pepaisan kebaikan, apa itu, keduniaan lah, kemewahan, banyakkan harta dan sebagainya, itu suhud. Enggak mau, tinggalkan itu, kemewahan dunia, kemegahan dunia. Terus kemudian itu syak ya. Haknya adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, nafsunya ditinggalkan.
Ya, ditenggelamkan itu nafsunya. Ya, itu hak. Jadi suhud. Dalnya tarkud dunia, meninggalkan dunia. Jadi 3 yang ditinggalkan. Kemewahan dunia ditinggalkan, hawa nafsu ditinggalkan, terus keduniaan ditinggalkan. Satu saat saya ngajar di mahasiswa sekolah tinggi Nida El Adabi. Saya ngajar tasawuf. Ketika saya menjelaskan tentang zuhud, ada mahasiswa yang nanya sama saya, "Ya Ustaz, loh kalau tinggalkan dunia apa maksudnya?" Nah, kalau kita tinggalkan dunia, apakah ada contoh dari Rasulullah? Rasulullah orang yang pertama kali zuhud. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum jadi nabi dari umur 25 tahun sampai umur 30, sampai 35, sampai 40 tahun dia bersembunyi di Gua Hira, naik turun dalam rangka tadanus, meninggalkan keduniaan. Sudah meninggalkan keduniaan sampai akhir hayatnya Rasulullah. Ketika 3 hari mau meninggal, Rasulullah dalam keadaan sakit, maka memanggil-manggil Siti Fatimah, "Ya Fatimah, itu saya di lemari masih ada 8 dirham, coba sekarang cepat keluarkan." Itu habis sholat isya. Rasulullah ingat, habis sholat isya nyuruh kepada Fatimah, coba dibagikan kepada tetangga-tangga yang sangat membutuhkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia tidak meninggalkan harta sedikit pun. Nah, itu zuhud. Maka kalau ditanya apa ada contohnya dari Rasulullah? Rasulullah zuhud. Bajunya hanya sedikit, makanannya kalau kadang makan kadang enggak. Kalau lagi ada dia makan, kalau enggak dia puasa. Sering kejadian Rasulullah di dalam perutnya diikat dengan batu. Ini kalau lagi ada, itu Rasul. Seandainya Rasul ngomong sama Allah, "Ya Allah saya lapar," itu bisa turun makanan dari langit, dari surga. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak butuh terhadap dunia. Makanya menurut kajian tasawuf, bahwa keduniaan itulah yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya udah jadi pejabat, gajinya sudah besar, ada yang 80 juta, ada yang 100 juta, tapi masih korupsi terus. Mengapa itu? Karena hubbudun dunia, cinta kepada dunia. Sementara ada orang yang hidup 1 bulan 2 juta masih cukup. Kenapa yang hidupnya 80 juta masih tidak cukup? Pak, dengar nggak? Ada orang yang hidup 1 bulan 2 juta masih bisa cukup. Kenapa yang dia sudah sampai ratusan juta tidak cukup? Itulah dunia. Kalau mati, dibawa mati nggak? Memang benar. Ini kembali kepada makom tajrid. Jadi yang saya bahas pada kalian adalah makom itu ada 2. Ada makom tajrid, ada makom kasab. Jadi ada seseorang yang diberi oleh Allah, ya, yang diberi oleh Allah ini. Ada seseorang yang diberi oleh Allah makom tajrid. Apa itu makom tajrid? Hidupnya hanya untuk ibadah. Pagi dia sholat subuh berjamaah, terus nggak cukup berjamaah, nunggu waktu sampai Isra, dia zikir, dia wirid, baca Quran, baca selawat terus, hanya untuk ibadah. Nanti nyambung lagi sampai zuhur, ibadah terus, sholat, banyak sholat. Ini orang tajrid.
nanti jamaah lagi ketika zuhur, nunggu waktu sore ibadah lagi, terus nunggu terus. Nah, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah, takdir oleh Allah makom tajrid. Contoh banyak ulama yang diberikan seperti itu. Dia tidak kerja, dia tidak kemana-kemana. Nah, tapi untuk kehidupannya itu ada. Nah, makanya ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah makom tajrid. Makanya dalam kehidupan, Pak, Bapak nggak usah bingung. Kehidupan kita sudah dicatat. Kataballah, Allah sudah mencatat maqadirul khalaik, takdirnya seluruh makhluk di bumi ini, qabla ayyah luqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kita sudah ditakdir, Pak. Jadi manusia sudah ditakdir sama Allah. Urusan rezeki sudah ditakdir sama Allah. Urusan kaya dan miskin sudah ditakdir sama Allah. Makanya kalau ada orang makom sudah diberikan tajrid, dia hidupnya enggak kerja, hanya ibadah terus isinya, ibadah. Tapi pada saat menyelesaikan masalah, untuk keluarga ada, untuk istri ada, anaknya 5 sekolah semua. Loh, berarti kalau sudah menyukupi itu kita terima, kita rela dan ridho. Oh, berarti kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makom tajrid. Ya, ada. Saya pernah menemukan ya banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi nggak kemana-mana. Jadi ciri-ciri makom tajrid itu ketika dia sudah diberikan oleh Allah seperti itu, kita harus menerima. Nggak usah, wong udah diberi kecukupan, makan ada, anak ada, istri ada, sekolah bisa, ngontrak bisa, beli rumah bisa, masa sih? Nah, makanya di sini disindir iradatu tajrid, maka iqamati iya kafil asbat min safabil khafiyah. Seandainya orang sudah diberi makom tajrid, kemudian dia buka warung, lihat sudah ketahuan kita udah cukup nih, nggak kerja aja, anak makan, istri makan, sekolah bisa, beli motor bisa, ini bisa, kok kita dadak beli warung, bikin kontrakan? Itu yang dikatakan min sahwatil khafiyah, berarti tidak rela. Itu nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Ini Pak. Jadi ada Pak ya, orang yang memang diberi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua kalau tajrid ini terasa tenang. Tadi yang pertama adalah terasa cukup ya, ciri-ciri. Kalau kita sudah terasa tenang, walaupun uangnya pas-pasan, tapi begitu butuh ada, begitu berasnya habis, tahu-tahu ada orang ngasih, tapi hatinya tidak tomak. Nih harus ada itu, hatinya tidak tomak. Wah, ini beras sudah habis, siapa yang mau ngasih beras lagi ya? Nah, itu tomak, nggak jadi. Kita tenang aja, walaupun nggak ada beras, untuk besok nggak ada, kita tenang. Berarti itu sudah masuk kepada makom tajrid. Yang ketiga ini tidak tomak ya. Nah, ini hati-hati. Kalau kita sudah walaupun tidak ada, tapi tidak ada harapan kepengin dikasih sama orang, jangan sampai ya. Itu sudah diberikan oleh Allah sebagai
himmatul aliyah, ya, kemampuan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang sangat tinggi itu himmatul aliyah, kesemangatan sangat tinggi. Nah, yang keempat, sehariannya ditakdirkan sama Allah. Ini ciri-ciri orang yang sudah masuk kepada tajrid. Dia memang fokus hanya ibadah. Oh ya, itu pagi ibadah, sore pagi baca Quran. Ya, kalau kiai biasanya ngajar santri itu sibuk dengan itunya. Nah, maka orang sudah makom itu jangan sampai coba-coba yang lain. Ikhlas, ridho, alas pemberian, yang lain enggak usah. Ini kalau bikin kontrakan kayaknya ada pemasukan lain, wah itu gagal, makom tajridnya jadi gagal. Nah, itu namanya safatul khofiyah. Nah, paham ya? Safatul khofiyah. Ini dari kitab-kitab lain saya cuplikannya. Makanya dasarnya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini orang tajrid, Pak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu makomnya udah tinggi, Pak. Makomnya udah tinggi. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan memberi, ya, akan memberi lahu makhraja, dari jalan keluarnya itu akan ada. Terus yang kedua, ya, yang kedua, wa iradatukal asbab ma'a iqabatillah iyaka fit tajrid inna khitatin anil himatil aliyah. Misalkan ada seseorang, kalau ditakdirkan asbab ya, ditakdirkan asbab. Apa itu asbab? Orang hidup, memang definisi hidup kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, bukankah aku diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan, Pak. Tujuan manusianya itu. Aku diciptakan Allah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak HP, Pak. Fungsi HP itu apa? Untuk komunikasi, untuk SMS, untuk WA, ada telepon. Sedangkan fasilitas yang lain, ada aplikasi ini, ada mainan, ada game, ada macam-macam itu. Ada video, ada snack video, ada TikTok. Wah, macam-macam sekarang kan. TikTok ada nggak? Ada. Nah, kalau orang disibukkan dengan nonton TikToknya, nonton videonya, nonton ininya, itu orang error, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Itu orang error. Nah, karena fungsinya adalah komunikasi. Kalau ada orang nelpon, baru buka. Aslinya itu. Kalau ada orang SMS, baru buka. Itu fungsinya. Sedangkan yang lain itu tambahan. Tapi ternyata yang dilakukan oleh manusia pada banyakan tambahannya apa banyakan ibadahnya? Hah? Nah, ini pada error nanti. Error. Aslinya. Terus ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan makom asbab, usaha. Hati-hati, Pak. Yang pertama, kita usaha kita mencukupi. Contoh, Bapak kerja 3 juta sebulan, Bapak bisa ngontrak, Bapak bisa menyelesaikan masalah keluarga, cukup. Atau kadang nggak nyampe 2 juta,
tapi Allah takdirkan cukup, ya sudah. Berarti kita tanda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya dia ibadah. Gajinya dikit, dia bisa ngontrak, bisa ngurusi anak dan istri, tapi dia ibadahnya terus. Berarti orang seperti itu ditakdirkan oleh Allah makomnya makom kasbi, ya, kasab. Yang kedua, usahanya tidak melalaikan ibadah. Nah, hati-hati Pak. Bapak bisa mengajak, kalau ada orang diberi kerjaan oleh Allah, dia kerja, tidak melalaikan ibadah. Subuh dia jamaah, zuhur dia jamaah, ibadah nggak pernah ketinggalan, ngaji nggak pernah ketinggalan, ada tahajud bersama kita ikut, ada pengajian di mana kita ikut, tapi kita kerja. Oh, Bapak masuk kepada ciri makom kasab. Berarti itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak masuk nggak ini? Yang kedua masuk nggak? Masuk ya? Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, tapi kalau udah gajinya kecil, nggak sholat, itu TikTok Pak, TikTok. Wah, nggak masuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rasul nggak melarang kita kerja, tapi kewajiban kita kepada Allah harus jalankan. Betul nggak Pak? Betul? Nah, coba Bapak ada nggak di antara kita? Yang ketiga, ciri orang yang sudah ditakdirkan makomnya kasab, usaha kita tidak menarik kepada yang haram-haram. Bapak kerjanya di mana Pak? Nggak haram kan? Misalkan di pabrik sepatu, itu nggak haram. Bapak masih bisa ibadah, masih bisa ngurusin anak dan istri, tempat kerjanya di tempat kerjaan yang halal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk Pak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti apa nggak ada yang masuk? Kalau Bapak bisnis rentenir, nah, nggak masuk Pak, karena di situ ada unsur keharaman. Ada unsur keharaman. Ngeri Pak ini. Harus masuk Pak. Minimal kasab tapi harus masuk, betul ya? Ya, kasab tapi masuklah. Hati-hati itu, nanti error kita. Jangan jadi orang error Pak. Hati-hati. Ya, jadi usaha kita tidak ada unsur yang haram. Bapak dikerja di pabrik apa ya? Botol bir misalkan. Kalau bisa Bapak berhenti. Kalau posisi kita masih kerja di pabrik yang ada unsur haramnya, Bapak cari dulu, ngelamar tempat yang lain. Jangan langsung pergi Pak. Ya, ini dalam fikih nanti ada boleh selagi kita untuk menunggu. Masalahnya apa? Itu berbahaya. Ada orang ya, ini Islam kan dakwahnya seperti itu. Ya kamu nyari aja dulu yang lain. Lamar kemana, nanti begitu sudah menemui yang baik yang tidak ada unsur keharamannya, baru itu tinggalkan. Bisa Pak? Bisa. Setelah itu baru taubat. Ya Allah, selama ini saya telah melakukan keharaman. Tobat Pak, tobat, pokoknya tobat terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada usaha untuk pindah dari tempat yang insya Allah masuk kepada makom kasbi, makom kasab. Terus yang keempat, pekerjaannya yang berhubungan dengan orang yang soleh. Wah, itu bagus Pak. Bapak kerjanya campurnya dengan orang-orang soleh, orang yang baik, tidak membuat kerusakan kepada diri kita. Nah, Bapak aman nggak ini?
Aman? Tempat kerjanya dengan orang yang baik, yang tidak bermasalah, yang bikin dosa. Wah, ini makom tajrid ya. Syaratnya ibadahnya jangan ditinggalkan ya Pak ya. Jangan ditinggal, boleh. Kemudian yang kelima, tidak ada berhubungan dengan mafia-mafia, orang-orang jahat. Bapak kerja di kantor, kerjaan kantor kita harus korupsi. Kalau nggak korupsi dijengkelin sama temen. Ada nggak gitu? Ini hati-hati pemimpin. Saya punya teman jamaah tafsir Pak. Kalau saya sebutkan kenal semua. Nggak saya sebutkan, pokoknya jamaah tafsir. Dia ngomong, saya ditawarin untuk jadi jabatan ini, tapi saya nggak mau. Kenapa jadi jabatan nggak mau? Pasti ujung-ujungnya korupsi. Oh iya, pokoknya tahan. Ya sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau di tempat itu ada posisi unsur yang menyebabkan ya pelanggaran hukum, kita tinggalkan. Berarti itu masuk kepada makom kasbi. Ujung akhir hidup kita Pak, masalahnya adalah ujung-ujungnya kematian. Apa yang dibawa ketika mati? Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang mengejar harta, banyak orang yang mengejar masa depan, sampai sikut kanan sikut kiri, karena untuk membeli kontrakan, untuk membeli tanah, untuk membeli invest, demi untuk anaknya. Bapak sendiri akan celaka ketika di alam kuburnya. Celaka enggak Pak? Celaka enggak? Kalau dari hasil yang haram kita kumpulkan, orang kaya makannya satu piring, pagi satu piring, betul nggak? Siang satu, sore satu, berapa piring satu? Orang yang gajinya 100 juta itu tidak cukup, ingin nyerobot sana nyerobot sini demi untuk masa depan anak. Kalau dari hasil yang haram, ya Allah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu lukmah, satu suap dari barang yang haram, satu sendok Pak, kalau dimakan dari hasil yang haram 40 hari 40 malam, arba'ina yauman, tidak dicatat, tidak diterima terus sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kajian tasawuf ini mudah-mudahan akan menggugah, menarik kita hatinya Pak. Kalau tasawuf itu ketekanannya kepada hati, ternyata hidup ketika mati tidak ada yang dibawa apa-apa, yang dibawa hanya amal. Bagaimana kalau Bapak meninggalkan investasi tapi dari hasil yang haram, kemudian dinikmati oleh anaknya, dinikmati oleh cucunya, padahal itu barang haram. Kalau dibikin rumah, rumahnya untuk sholat, ini Pak masalahnya, rumahnya untuk sholat, sholat nggak diterima. Dulu sudah saya terangkan. Kalau jadi hasil kain sarung, sarung dari barang yang haram, untuk sholat tidak diterima, untuk haji tidak diterima, untuk umroh tidak diterima. Umroh 1000 kali, apa bisa umroh 1000 kali? Ya, cuma lebih baik yang 2 juta 1 bulan, tapi Bapak masih bisa sholat, masih bisa ibadah, masih bisa ibadah. Itulah yang kita akan selamat di akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah pada pertemuan ini, mudah-mudahan setelah kita belajar tasawuf yang berkaitan dengan tajrid, makom ada 2. Yang pertama adalah makom tajrid. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah nggak kerja, tapi Allah cukupkan, ikhlas dan ridho, jalankan itu. Kalau yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makom yang kasab,
Tapi hati-hati, jangan sampai bekerja di tempat-tempat sarang-sarang yang menyebabkan keharaman kita lakukan. Kita khawatir hidup manusia tidak lama, satu saat akan meninggal, dan satu saat akan dipertanggungan jawab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.